Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mas Khoir, tentunya di channel saya, Mas Khoir juga. Dengan bertambahnya informasi dan juga pandemik COVID atau Corona saat ini, tentunya kita memerlukan banyak aplikasi untuk mendukung aktivitas kita. Salah satunya untuk mendukung aktivitas kita untuk meeting atau untuk ketemu dengan orang lain. Di sini saya sebagai admin, saya memberikan referensi 3 aplikasi yang mumpuni dan yang bagus menurut kami. Yang pertama Cisco Webex, kemudian Zoom, dan juga Google Meet atau Google Hangout Meet. Nah, dari ketiga aplikasi tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Oke, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aplikasi tersebut. Yang pertama, Cisco Webex. Kelebihan Cisco Webex ini sendiri, untuk versi gratisnya kita dapat melakukan meeting hingga 100 peserta tanpa batas waktu. Jadi kita bisa melakukan meeting dengan 100 orang maksimal dan tanpa ada batas waktu berapa menit, tidak ada batasannya. Kemudian kelebihan dari Cisco Webex, yang pertama kualitas audionya, maaf saya ulangi ya. Kelemahan dari Cisco Webex, yang pertama kualitas audionya kurang bagus atau sedikit jelek karena banyak noise. Jika dikoneksi internet Anda lambat, pasti noise-nya akan cukup banyak. Kemudian yang kedua, butuh kecepatan internet yang tinggi. Sebab jika koneksi internet lambat, maka video akan buffering atau terputus-putus. Kemudian yang ketiga, tentunya boros kuota. Karena aplikasi ini membutuhkan kecepatan internet yang cukup tinggi. Jadi tentu otomatis dia akan boros kuota. Kemudian untuk yang selanjutnya, aplikasi Zoom. Nah, dari Zoom ini sendiri, kelebihan Zoom Cloud Meeting ini salah satunya atau yang pertama, kualitas audio dan videonya lumayan lebih baik daripada Cisco Webex tadi. Tapi masih di bawah Google Hangout Meeting tentunya. Jadi dia ini di pertengahan gitu. Kemudian kelebihan yang kedua, versi gratis dapat merekam meeting online yang berlangsung. Jadi ketika teman-teman melakukan meeting dengan teman-temannya, itu bisa direkod atau direkam sehingga bisa nanti untuk dokumentasi teman-teman gitu. Kemudian yang selanjutnya, kelemahan dari Zoom Cloud Meeting ini teman-teman. Yang pertama, versi gratisnya ada batasan waktu untuk meeting online, yakni hanya 40 menit saja teman-teman. Ketika 40 menit itu sudah terlampaui, secara otomatis disconnect atau terputus. Namun, meeting dapat tetap disambung lagi dengan link join yang sama. Tapi menurut saya ini sangat mengganggu ya, karena kita sedang meeting tiba-tiba putus, walaupun bisa kita sambung lagi dengan mengklik link yang sama tadi. Kemudian yang kedua, ada isu security atau keamanan data pengguna yang ternyata pernah disebarkan atau disebut sebagai zombie. Ini untuk kebenarannya admin sendiri juga belum begitu paham sih, tapi ya cukup meresahkan juga ya. Tapi ya namanya aplikasi gratis, kita mau minta yang berlebihan juga nggak mungkin kan, sudah kita bisa gunakan saja sudah, terima kasih gitu. Kemudian kelemahan dari Zoom yang berikutnya atau yang ketiga, versi Pro atau berbayarnya yang paling murah itu 14,99 US dollar per bulannya. Ini yang menurut kami cukup mahal juga. Tapi itu tergantung dengan sisi keuangan teman-teman sendiri ya. Kemudian selanjutnya untuk Google Meet, kelebihan dari Google Hangout Meet yang pertama yaitu jika Anda sudah memiliki akun Google Suite yang lama, yang hanya bayar Rp10 per tahun, maka ini sangat murah. Sekarang akun Google Suite yang paling murah hanya 4,2 US dollar per host per bulannya.
Jadi sekarang sudah ada perbedaan harga ya, mungkin karena memang ada pandemik corona COVID, jadi mungkin harganya sedikit diturunkan gitu. Kemudian sekarang yang kedua atau kelebihan yang kedua, sekarang saat wabah corona bisa meeting sekaligus mencapai dengan 250 peserta teman-teman. Kalau pada kondisi normal atau sebelum corona dulu hanya bisa 100 peserta saja, tapi sekarang dari Google dinaikkan menjadi 250 peserta. Yaitu salah satu kemurahan dari Google ya, kebaikan dari Google. Kemudian yang ketiga, tidak ada batas waktu lamanya meeting. Jadi ketika kita sedang meeting menggunakan Google Meet bersama teman-teman kita, di situ tidak ada batasan waktunya. Tidak seperti di Zoom tadi. Kemudian yang keempat, untuk kelebihannya, ini menurut saya yang paling menentukan, yaitu kualitas video dan audionya yang paling bagus dibandingkan dengan yang lainnya. Dibandingkan dengan Webex dan juga Zoom tadi teman-teman. Kemudian selanjutnya, kelemahan dari Google Hangout Meeting ini. Yang pertama, hanya akun Google Suite Enterprise dan G Suite Education yang bisa melakukan perekaman meeting online. Jadi ketika ingin merekam kegiatan atau acara meetingnya itu, kita sedikit kesulitan, tidak bisa langsung dari aplikasi Google Meet-nya. Tapi ada solusinya ini yang kedua. Tapi ini bisa diakali dengan cara merekam screen sendiri menggunakan aplikasi Camtasia Studio atau software screen recorder lainnya. Jadi itu solusi untuk mengatasi yang kelemahan pada nomor 1 tadi teman-teman. Tapi kita harus menambah aplikasi lagi. Kemudian yang terakhir, sekarang tidak ada versi gratis. Jika akan menjadi host meeting, maka harus memiliki akun G Suite-nya. Tapi jika hanya jadi peserta meeting, kita tidak perlu memiliki akun G Suite. Sama seperti dengan aplikasi yang lain, ketika kita hanya menjadi penyimak atau user saja, kita tidak perlu memiliki akunnya. Nah, itu tadi teman-teman rekomendasi dari kami, 3 aplikasi yang paling mantap, paling bagus digunakan untuk meeting. Yang pertama Webex, kemudian Zoom, kemudian Google Meet, dan beserta kelebihan-kelebihannya itu tadi. Pasti tentunya semua memiliki kelebihan dan kekurangan ya teman-teman. Ketika kita harus mengeluarkan uang banyak, pasti juga kelebihannya juga akan semakin bagus, semakin banyak pula. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak channel kami, channel Mas Khoir. Jangan lupa untuk di subscribe dan juga di like ya, dibagikan ke teman-teman yang lain jika ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.